justru krisis seperti saat Betul, ini peluangnya jauh Banyak, lebih Pak. besar ya. Besar sekali. Karena banyak sekali kan krisis pangan, krisis energi ya. Itu yang terjadi di seluruh dunia saat ini ya. Makanya aku selalu bilangnya apa ya? Aku bilang ke mereka kayak change the way you think. Nanti hal yang kamu lihat akan berubah. Waktu ada jadi Pak Presiden sempat ke Bengkalis di daerah Kepulauan Riau. Beliau lagi ada penanaman mangrove. Terus gitu ada anak kecil datang ke beliau. Terus gitu mau belajar ekspor. Terus Pak Jokowi sempat mention kayak kalau mau di Jakarta aja. Ada Julio itu. Wow, beliau mengenal Julio. Iya, ada berita aku langsung kayak, hah, kok aku seneng ya, gitu. Nah, kembali waktu Julio ekspor itu tadi, dari Arang akhirnya gimana jalur? Nah, jadi julidnya itu kan masih umur 18 itu. Iya, jadi aku sekarang kan sudah 27 ya, 26 ya. 27. Belum ulang tahun loh. Tahun depan lah bagaimana? Sekarang 26 masih 27 tahun ini. Oh, tahun ini 27. Udah ulang tahun berarti kemarin. Oh, 27. Lupa aku ini bulan apa sih? Berarti sudah 27. 27. Ya, masih generasi Z lah. Iya sih, termasuk ya. 95 kan? Iya, masih 95. Z. Jadi memang kalau kita berarti sudah ada hampir 9 tahun ini pengalaman ekspornya. Iya, jadi itu aku full ekspor, Pak, selama 9 tahun. Jadi aku nggak pernah jual lokal. Dari waktu ke waktu di awal setelah ekspor satu kontainer itu masih struggle nggak? Masih struggle karena masih berpikir bagaimana bisa memperbesar kapasitas. Ya. Jadi kita perbesar lagi, tambah mesin, terus begitu kita bikin bilangnya apa ya, mesin skru, dan sekarang itu kan harus dicetak gitu. Tetap kan, fokusnya Pak. Di Arang ya. Hari itu di Arang. Jadi kita berjalan di Arang pertama kali kan harus punya pabrik. Nah, pabriknya itu kebetulan banyak pabrik-pabrik rotan yang idle. Karena Cirebon waktu itu kan rotannya sempat drop, kalah sama sintetik. Nah, kalah sama sintetik. Terus udah gitu papaku juga drop karena kan jualnya ke pabrik rotan. Banyak yang idle, akhirnya aku boleh pinjem tempat tuh cuman 1/4 dari gudang. Jadi aku pinjam lahannya sewa. Tapi sewa juga bayarnya nanti ya, tunggu jalan ya ibu ya. Banyak yang mau karena menurut mereka udahlah daripada nggak sama sekali kan. Terus udah gitu bikin mesin itu kan butuh uang, Pak, butuh modal kalau mesin, karena kan nggak mungkin dibayar di belakang. Akhirnya aku tuh keliling cari investor, bawa proposal yang di clipping gitu loh, zaman dulu kan di clipping ya, ke teman-teman papaku. Nggak ada yang mau. Tapi aku tahu nih ada satu orang yang kayaknya oke. Aku datengin, Pak, setiap minggu selama 6 bulan. Ke rumahnya. Kayak permisi, bawa makanan dari mamaku. Mamaku tuh masak ya. Bawa makanan untuk dipresentasikan. Awalnya sih nggak tertarik, sampai akhirnya dia masuk tuh bukan karena tertarik sama bisnis, Pak, karena capek ini anak datang mulu. Mungkin aku berpikir nggak ada pilihan lain momen ini karena ulet ya. Karena aku berpikir no choice, Pak, aku harus dapat. Iya, makanya perjuangan itu nggak boleh apa ya, nggak boleh stop ya. Saya sendiri pun waktu kemarin di acara Idea Cloud itu kan orang ribuan ya. Itu ada satu anak yang, Pak, saya mau minta waktu Bapak. Yes, nanti coba diatur ya, kita kapan atur waktunya. Saya masih siang, ketemu lagi dia, Pak, tolong Pak waktunya. Sebentar, saya masih ada janji nih, saya belum bisa. Kalau waktu ini belum bisa ya, yuk kan mendadak sekali. Ketemu lagi ketiga kali, Pak, 5 menit aja, Pak. Gini, nanti makan siang aja. Waktu makan yuk presentasi dah, kalau 5 menit saya dengerin. Wih, ternyata hebat banget tuh presentasinya. Untung nggak nyerah ya, Pak ya. Jadi nggak nyerah. Jadi memang apa ya, nggak bisa kita cuma sekali 2 kali. Itu aja masih mungkin 3 kali 4 kali ya. Sesungguhnya kan banyak sekali kalau memang you yakin ya. Itu you apalagi bukan mau cheating ya, bukan mau mencari something dari hal-hal yang negatif, tapi you benar-benar mau berbagi atau mau kasih sesuatu yang extraordinary. Makanya jangan putus asa. Ini you bener ini sudah. Akhirnya dapat itu investornya ya. Dapat, dan first impression itu kan penting, Pak. Makanya aku bener-bener sama papaku itu 3 bulan kita nggak keluar dari gudang itu. Jadi you kasih bisnis plan itu setahun atau 2 tahun atau apa? Aku bikinnya 2 tahun. 2 tahun. Jadi ini kita akan besar dan segala macam. Cuman kan itu kan bagi hasil. Jadi akhirnya minta dia bagi hasil atau gimana? Bagi hasil. Terus udah gitu kan aku harus membuktikan bahwa perkataanku ini benar. Meskipun ini adalah mimpiku, aku nggak boleh cuma sekadar udah dapat terus mimpinya aku lepas. Akhirnya aku sama papaku 3 bulan, Pak, di gudang. Arang sampai item-item semuanya, tidur di gudang. Nggak bisa ekspor. Karena
belajar karena ternyata yang kita pikirkan dan yang ternyata berjalan berbeda. Jadi harus benar-benar bertanggung jawab bahwa yang kita sudah presentasikan itu harus melebihi ekspektasinya. Jadi ternyata dalam waktu 3 bulan kita belajar, bulan keempat kita ekspor, Pak. Kedua bulan depannya kita jalan satu lagi, dan akhirnya aku tawarkan kontrak kerjasama 1 tahun dengan nilai 1,4 juta dolar. Bayarnya datang teken di depan notaris. Jadi umur 19 aku udah dapat project 1,4 juta dolar. Jadi 1 tahun tuh udah aman, tenang selama setahun. 25 miliar itu rupiahnya di usia 19. Iya, Pak. Makanya akhirnya kita dapetin yang lain. Dulu kan cuma Paraguay, Brazil. Sekarang kita dapat Libanon, kita dapat Qatar. Jadi itu ininya turning point-nya ya. Jadi setelah dapat 1,4 itu akhirnya sudah mulus itu. Terus akhirnya kan kita butuh bahan baku lebih banyak nih, Pak. Akhirnya aku pergi ke Maluku, aku keliling Indonesia untuk nyari bahan baku. Kulit kelapa itu. Iya, sampai akhirnya aku hidup 1 tahun di Maluku Utara. Hampir 1 tahun. Bener-bener mencari itu batoknya kelapa itu. Di sana ternyata mereka nggak punya batok karena mereka cuma ngambil daging, sisanya dibakar. Jadi harus dibakar, dibuang, Pak. Bisa gunung-gunung. Nah, akhirnya aku mengedukasi mereka bahwa dagingnya bisa loh, tempurungnya bisa loh, kulitnya bisa loh. Makanya aku hidup tuh sama masyarakat, Pak. Dan itu yang akhirnya mendasariku bikin sebuah komunitas untuk teman-teman belajar ekspor. Karena ternyata semua orang yang banyak kan orang di luar sana, Pak, mereka tuh nggak ngerti bagaimana mengolah harta di depan mereka. Sampah aja sekarang bisa jadi gas kan? Itu yang menurutku kayak harusnya ada sesuatu nih yang nge-break mindset mereka bahwa kalian tuh kaya loh. Nah, makanya aku tuh lama di sana belajar dari masyarakat, dan yang terpenting adalah aku hidup sama mereka, Pak. Jadi setiap malam mereka tuh cuma bisa masak kangkung. Jadi nasi dan kangkung aku makan sama keluarganya mereka. Mereka tuh cuma berdoa gini. Tuhan, aku ingat salah satu doa dari keluarga yang aku tinggali. Semoga besok ada berkat lebih banyak sedikit aja. Dan dia ngomong spesifik, Pak. Punya uang 50.000 lebih banyak di esok hari jualan laku supaya bisa makan nambah 1 lauk. Di situ akhirnya aku bilang, duh gimana ya, kita di Jakarta orang kota mimpinya punya Ferrari, mimpinya punya gedung. Tapi orang di luar sana mimpinya cuma punya 50.000, Pak. Untuk bisa makan nambah 1 lauk ikan sama keluarganya. Itu yang akhirnya bikin aku tuh gemes gitu loh, kayak aku harus keliling Indonesia nih. Life is one way ticket buat aku. Hidup cuma 1 kali terbang, nggak tahu dipanggil kapan. Minimal aku harus kasih yang terbaik untuk bisa bawa legacy ini ke mereka. Dan aku pengen mati dikenal tuh sebagai history maker. Luar biasa. Gitu sih. Sedih aku kalau ngomong gini. Tapi itu akhirnya juga banyak belajar ya dari. Betul, Pak. Jadi hidupnya mereka tuh ngajarin aku banyak. Sehingga akhirnya bisa berjiwa jauh lebih besar lagi. Terus mempunyai mimpi juga menjadi sejuta eksportir ya. Nah, jadi mau mengkloning diri kan. Betul. Bagaimana bisa mengkloning di setiap daerah. Karena itu luar biasa menurut saya. Jadi memang kita untuk berbagi itu unlimited ya. Kalau kita sendiri yang harus menjalankan semuanya ya nggak bisa, tangan 2 kaki 2. Jadi dengan bisa mengkloning, bisa mengajarin, bisa memberi ilmu-ilmu. Nah itu impactnya itu nggak ada batas itu akhirnya kan. Makanya karena aku tahu bahwa berbagi itu nggak harus tunggu kaya. Berbagi nggak harus tunggu jadi besar, tapi dengan berbagi malah kita bisa jadi besar. Akhirnya setelah arang itu tadi akhirnya membantu ekspor seluruh produk kelapanya, apapun produk-produk yang memang melihat ada peluang untuk ekspor ya. Hari itu semuanya melalui online ya. Semuanya online. Jadi dulu cuma tempurung kelapa, sekarang daging kelapa kita lempar, karena daging kelapa itu nggak bisa langsung direct ekspor, butuh diolah jadi minyak goreng. Akhirnya kita kerjasama dengan beberapa pabrik di Surabaya. Diproses jadi minyak gorengnya diekspor. Terus udah gitu kan di Indonesia nggak cuma kelapa, Pak, ada 11.000 produk. Akhirnya sekarang kita berfokus juga ke ikan, kita berfokus kepada lidi, ke rempah-rempah, timur, barat, utara, ikan juga selatan. Diekspor. Ikan apa? Jenis ikan apa? Tuna, layur, cakalang. Itu berarti harus berternak ikan dari laut atau membuat kayak tambak. Nah, kalau yang ikan tawar juga ada. Biasanya juga marketnya di Asia. Tapi kalau ikan laut juga marketnya juga banyak ke Amerika dan Eropa. Jadi kita tuh bener-bener kayak mencari
bagaimana bisa mendistribusi. Tapi dengan cara aku tahu nih orang Indonesia kan tersebar di seluruh dunia, Pak. Iya. Akhirnya kita harus ngumpulin mereka lagi dalam satu network untuk mereka ngebantu kita mendistribusikan barang di sana. Oke. Karena aku belajar waktu China masukin produk impornya ke sini, orang Chinanya yang tinggal di sini untuk mengimporin produknya mereka sendiri. Nah, ini aku mau cloning hal yang sama dengan orang-orang Indonesia yang di luar negeri. Wah, luar biasa. Ini bisa menambah devisa negara hebat sekali ya. Terima kasih. Karena Indonesia ini kan terkenal dengan importir ya, bukan eksportir. Nah, sekarang tuh harus dibalik. Tahun ini sudah mulai kita surplus karena banyak sekali ekspor tambang ya. Betul, Pak. Yang mendapat berkah di sana, batu bara, nikel. Itu juga ekspor batu bara. Kalau batu bara tuh waktu itu sempat kita jalan 1 kali, tapi ternyata balik lagi value yang aku mau deliver kan adalah impact kepada rural area. Nah, di tambang itu nggak berasa, Pak, karena kan pekerja yang masuk. Ya. Kalau misalnya tambang nikel juga sama, penyerapannya 10.000 20.000 tenaga kerja. Tapi yang aku peduli anak-anak mudanya jangan jadi pekerja tambang, tapi mendingan mengolah hasil bumi. Ya, jadi akhirnya fokusnya tetap akhirnya yang hasil bumi. Meskipun uangnya besar, Pak, di tambang. Ya. Uang itu besar banget. Aku akui tergiur juga sih, tapi ternyata yang bikin aku sadar bahwa nyari uang bukan segalanya. Betul. Tapi impact dan legacy yang aku percaya bahwa Pak Hermanto juga pasti melakukan hal yang sama. Bagaimana bisa memberikan dampak sekolah. Kemarin aku dengar presentasinya, mimpiku tuh pengen punya sekolah juga loh, Pak. Oh iya. Iya, maksudnya mimpiku tuh bisa. Ini kan saya nanti bangun sekolah ini kan bukan cuma 1 ya. Nanti kan mau jadi 2 jadi 4, jadi 8. Kita bisa kerjasama. Iya, aku tuh pengen kayak orang-orang yang nggak punya uang, mereka bisa sekolah gratis, yang punya uang bayar. Iya. Tapi kualitasnya tetap yang terbaik. Itu mimpiku sih. Makanya aku kayak saya sekolahnya kan jurusan juga kewirausahaan aja. Saya didik selama 3 tahun. Jadi dia punya skill-skill. Itu berarti SMA ya, Pak? SMK. Jadi menengah kejuruan. Keren. Nah, di situ harusnya nanti kita bisa kerjasama loh, ciptakan wirausaha di berbagai bidang ya. Yang akhirnya mereka begitu sudah lulus, mereka bisa mandiri. Keren. Jadi tidak diharuskan untuk bekerja di perusahaan atau apa, tapi dia bisa mandiri. Dan kalau mau ngelanjutin kuliah pun juga banyak university yang mau menerima dari SMK. Misalnya di luar jam kerja ya, kalau memang keinginannya untuk menjadi sarjana. Jadi nggak terbatas sih keinginannya apa saja gitu ya. Itu makanya kemarin pas di presentasi aku langsung kayak 1 hektar itu saya bangun 1 hektar. Wah, di mana? Di Surabaya. Di Nongko Jajar. Oh, Nongko Jajar. Dan sekolahnya nanti juga penuh dengan facility, ada laboratoriumnya, ada tempat untuk ibadah, banyak. Keren. Semua agama juga saya fasilitasi. Jadi benar-benar ini sekolah bineka Tunggal Ika. Supaya bercampur bermacam-macam tapi tetap Indonesia gitu. Nah, itu makanya aku ketemu Pak Hermanto bisa ngelihat tentang mimpi tentang yang Pak Hermanto mau kasih buat masyarakat. Aku kayak wah, aku admire banget dan aku pengen berkontribusi, Pak, nanti kalau sekolahnya udah kita bisa sama-sama lah ya. Jadi apapun lah. Jadi gurunya pun boleh. Oh ya, pasti. Ajarin tentang bagaimana nanti menjadi eksportir kan. Iya, boleh. Kan Indonesia ini luas sekali ya. Jadi butuh mencetak kader-kader yang memang akhirnya bisa bermakna bagi hidup banyak orang ya. Itu poin dari hidup, Pak, sebenarnya. Iyalah. Kita ingin Indonesia kita juga bisa terus bertumbuh, berkembang dan keren ya. Jadi jangan mandiri lah, jangan ada barang-barang yang kita di sini banyak tapi masih import. Betul. Makanya dari visinya Pak Hermanto juga 1 juta pengusaha. Nanti kalau sama aku jadi 2 juta, Pak. Unlimited sesungguhnya ya. Angka itu kan kita hanya angka. Kita cetak terus lah. Kita nggak pernah ngeliatin angka 1 persatu ya. Tapi yang penting kita terus bisa. Dan legasinya kan turun. Jadi dari 1 jadi 2 jadi 4. Karena aku berpikir, Pak, aku bisa kayak gini karena aku tahu aku pernah ditolong. Aku pernah rasanya ditraktir orang. Jadi aku bisa traktir orang. Nah, kalau kita lakukan hal yang sama, aku berpikir ke teman-teman yang kita ajar ya, Pak. Ternyata aku lihat sekarang komunitas jadi berkembang dan mereka juga ngajarin ke orang-orang lain karena mereka tahu mereka pernah di posisi itu. Nah, kalau saat ini Julio ini sudah bisa ekspor berapa sebulannya? Kalau dari semua jaringan belum banyak, Pak, baru sekitar 1.500-2.000 kontainer sebulan. Luar biasa itu. Belum banyak. Berarti impiannya
Iya. Masih tinggi nih. Sangat, karena berapa impiannya ini yang ingin diraih dan tahun berapa itu? Aku punya mimpi gini. Di Indonesia itu kurang lebih transaksi ekspornya Pak 13 juta kontainer. 13 juta kontainer per tahun. Aku ini berarti hampir 1,1 juta per bulannya. Betul, dan aku ini baru cuma 2.000. Itu baru 0,0 sekian. Itu tadi 13 juta itu kan semua produk kan? Semua produk, termasuk produk-produk industri kan? Iya, tapi kalau hasil bumi saja kan you mesti split. Betul. You kan fokusnya di hasil bumi. Betul. Non tambang, non manufacturing. Betul. Nah, itu berapa kontainer? Nah, itu mesti aku cari tahu, Pak. Makanya aku sendiri punya mimpi bahwa minimal kita bisa nambah 50% dari yang sudah ada. Artinya 500.000. Kalau kita breakdown ke 12 bulan kan kurang lebih sekitar 40.000 kontainer. Dan kalau aku tanya 40.000 kontainer ini masuk akal nggak? Sangat Pak. Karena di tempatku ini satu orang ekspor 1 kontainer. Wow. Jadi mereka itu selalu seperti itu. Memang diajarinya untuk ekspor 1 kontainer, bukan yang parsial. Berarti 1 juta itu nanti bisa 1 juta kontainer ya? Nah harapannya seperti itu. Makanya aku tahu nih, success rate itu kan setiap orang beda-beda Pak. Maksudnya ketika kita lulus kuliah pun nggak semua jadi pengusaha. Kan tergantung dari dirinya. Tapi aku pengen memastikan bahwa mereka dapat semua yang dibutuhkan, termasuk dari permodalan, logistik, market. Nah ini yang akhirnya ternyata aku harus kerja keras untuk menjadikan seluruh ekosistem ini untuk menjadi kebutuhannya mereka. Luar biasa. Jadi itu roadmapnya mesti you buat kan ya? Iya, untuk meraih 1 juta itu tadi. Betul. Kapan gitu? Jadi tahun demi tahun mesti ya ada goalnya lah ya yang ingin diraih supaya itu bisa tercapai. Makanya aku sekarang tuh targetku sendiri Pak, di tahun 2024 kita bisa stabil di sekitar 15.000 kontainer khususnya Jawa Barat. Iya. Makanya dengan seperti itu aku akhirnya dipanggil dengan beberapa teman gitu ya yang pengurus pelabuhan. Mereka bilang, kita bisa hidupin lagi nih pelabuhan di Cirebon. Nanti akan ada banyak bilangnya apa ya, tenaga kerja baru yang terlibat, masyarakat yang terlibat. Dan aku berpikir kayak, wah ini kan bukan pekerjaanku tapi pekerjaan banyak orang. Tapi kita harus satu goal dulu nih. Itu yang menurutku sih kayak akan jadi mimpi besarku Pak. Ya luar biasa. You jadi merubah hidup banyak orang ya. Terima kasih. Dan terutama orang tua ya. Mama pasti bangga nih sama Yulio ya. Dan tinggalnya juga sudah nggak di rumah 5x5. Enggak Pak. Tapi itu rumah nggak boleh dijual. Oh nggak boleh dijual. Nggak boleh. Pertama karena biar ada kenangan. Yes. Jadi bahkan meskipun aku bilang mau direnov, dia bilang renovnya yang minor-minor aja, yang perlu, sisanya nggak usah. Karena kalau misalnya mama kan tinggal di BSD di Tangerang, terus gereja kan tetap di Jakarta. Setiap minggu tetap mampir ke rumah Pak untuk lihat kayak, aku pernah di sini loh. Maksudnya Tuhan tuh bisa. Jadi sekarang mama sudah di BSD. Udah di BSD. Oh, bisa bahagia tinggal di sana. Iya, mobil, supir semua bareng aku. Itu semua kita provide dan tetap aja Pak maunya naik bajai kalau di Jakarta karena ya ini aku, dan aku berpikir aku bangga loh dengan mamaku yang seperti ini, nggak berubah. Nggak berubah. Makanya jadi nggak pernah minta itu nggak pernah. Makanya aku bilang kayak malu sekali kalau aku juga berubah. Padahal you sekarang sudah jadi sosok yang sukses ya. Aduh terima kasih Pak. Menurut aku karena aku bisa berkontribusi banyak ya, aku boleh dibilang sedikit sukses untuk bisa bantu banyak orang. Tapi yang menurutku, aku selalu ngomong ke diriku Pak waktu aku masih berjuang dari awal. Aku bilang gini, aku doa lah kalau aku berubah, Tuhan ambil aja nggak apa-apa. Supaya aku nggak berubah Pak. Maksudnya ketakutan terbesar di diriku adalah aku takutnya pas diangkat naik berubah. Makanya aku selalu sadar dengan apa yang aku punya, kayak nggak boleh, nggak harusnya kamu tuh seperti itu, nggak perlu kamu bilangnya apa ya, jadi sombong dan lain segala macam, nggak perlu. Karena yang ngangkat juga bukan aku sendiri, yang ngangkat pasti kan yang di atas. Tuhan yang maha luas ini yang membantu aku bisa di titik ini. Makanya ya biasanya orang-orang yang bisa berubah itu yang dapatnya itu dengan cara yang cepat. Misalnya menang judi, menang lotre. Nah itu berubahnya cepat. Tapi kalau you, saya lihat prosesnya itu mulai dari very small sampai akhirnya you bisa jadi besar ya. Itu biasanya secara mental itu lebih lebih wise, lebih besar, lebih kuat. Dan sekarang yang saya yakin yang dibutuhkan oleh mama, oleh papa ya, itu adalah your time. Waktunya Yulio. Jadi gimana Yulio bisa barengin makan, bisa barengin
bersama-sama ya. Karena papaku juga orang tua selalu inginnya waktu. Iya, nah justru orang yang sukses itu biasanya waktunya yang nggak ada. Aku belajar dari Pak Hermanto nih. Makanya bener nggak? Betul. Nggak, kalau you sudah sukses you sudah uang nggak ada masalah ya, pekerjaan begitu banyak ya, akhirnya you nggak ada waktu. Nah waktu itu yang justru diperlukan oleh orang tua. Ya Pak, aku makanya terinspirasi dari Pak Hermanto bikin ulang tahun buat papa, dan aku bilang kayak aku akan lakukan hal yang everyday ya. Saya selalu nemuin papa mama saya waktu dia usianya sudah di atas 80 ya kan, itu butuh sekali teman. Iya. Karena akhirnya kesepian. Kalau Mama Yu kan masih muda. 56 ya masih muda ya, mesti bisa diajak enjoy, bisa diajak jalan-jalan. Iya, sekarang kadang aku bilang kayak mau dulu apa waktu aku. Yu masih bujang dong. Iya, masih bujang. Aku bilang waktu aku masih susah. Aku waktu ulang tahun dia tuh aku nggak bisa kasih apa-apa. Aku cuma doain, aku bilang apapun yang Mami minta itu bumi kayak di surga. Apapun minta aja ke aku. Aku tuh kalau ke mamaku tuh nggak bisa bilang enggak, Pak. Pasti minimal amin. Jadi kalau dia minta nggak bisa, amin, doain aja. Jadi kerjain pekerjaanmu ya, doa siang malam ya. Aku kerja keras. Tapi waktu itu lucunya Pak, pas aku ngomong gitu lagi gak ada uang, Maya aku bilang, Maya mau ke Singapura dong. Aduh, salah ngomong berarti kawan. Tapi entah kenapa Pak, rezekinya datang dan bisa. Julio, ini kalau mama ya. Di saat you sekarang bisa belikan mobil, rumah mewah segala, tapi kan masih nggak begitu tertarik ya. Tapi Julio, kalau saya lihat kan you mulai tertarik kepada barang-barang mewah ya, misalnya mobil segala. Itu bagi Julio apa yang ingin dikejar atau diraih? Biasanya kalau orang dari bawah itu kan masih dihitungnya itu ngitung terus ya. Betul, akhirnya modelnya mobil ganti terus, nggak beli-beli. Bener. Kalau aku sendiri sebenarnya lebih kepada aku mau membuktikan mimpi apapun itu bisa dicapai. Dulu tuh aku berpikir kayaknya nggak mungkin, tapi aku tetap pajang fotonya di kamarku Pak. Jadi aku punya poster Ferrari, Lamborghini. Jadi punya keinginan untuk membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Nah, cuman kan barang itu biasanya adalah salah satu bentuk hal yang terlihat. Jadi sebuah achievement aja. Cuman waktu punya ternyata biasa aja. Tapi balik lagi, kemarin kan aku punya beberapa teman yang bilang kayak, ya udah kalau mau konten naik dapat fame tuh flexing aja, pamer aja. Pas aku coba nggak tenang loh Pak. Kalau dapat komen jelek gitu ya, aduh padahal tuh aku gak kayak gini loh sebenarnya loh. Cuman kadang-kadang aku belajar bahwa kalau kita bicara soal hal seperti itu Pak, itu tuh kan orang cuma butuh popularitas. Dulu aku kayak gitu, sekarang kayak males, nggak tenang, setiap mau posting duduk gitu. Jadi kayak udahlah, nggak perlu dinikmati saja, nggak harus seperti apa. Yang penting ya aku tahu bahwa setiap orang bisa. Jadi you ada kepuasan tersendiri gitu ya. Tapi bukan membuat you punya bisnis atau you punya pekerjaan sampai terganggu kan? Enggak Pak. Dari sisi finansialnya kan bukan, masih aman gitu ya. Itu yang paling penting kan. Apalagi yang dibeli ternyata nilainya investasi semua Pak. Jadi harganya naik. Mobil pun bisa naik. Naik Pak. Itu harganya udah naik. Karena limited gitu ya. Karena limited. Cuma 3 di Indonesia. Jadi naik semua. Makanya sekarang ayo dong, ada yang mau beli, saya mau jual. Udah naik soalnya. Jadi kalau menghadapi situasi sekarang seperti banyak negara yang kena inflasi tinggi, menuju resesi, bagi Julio sendiri gimana mengenai you punya bisnis ya? You ada kekhawatiran nggak ke sana? Karena you justru eksportir kan? Betul Pak. Jadi sebenarnya ya di tahun 2020 waktu pertama pandemi masuk, mereka kan juga ketakutan seperti itu. Sempat resesi, orang pada hold barang, nggak mau bertransaksi, tapi ternyata kita mencetak nilai ekspor tertinggi sepanjang sejarah. Jadi sebenarnya aku melihat tidak ada terlalu dampaknya. Memang kalau kita bicara soal pelemahan daya beli, betul. Tapi kalau kita bicara secara global, aku yakin belum sampai saat ini. Jadi masih beberapa negara saja, misalnya contoh seperti Amerika, Eropa, Inggris, China. Kalau saat ini ya kita berfokus kepada negara-negara yang memang punya buying power tinggi Pak. Makanya aku ngarahin ke teman-teman di komunitas, India still oke nih buying powernya, bahkan nambah. Dubai, sekarang Dubai permintaan lagi tinggi. Jadi aku selalu bilang kayak, ini ada komoditi-komoditi ini
yang dimana aku akan salurkan ke teman-teman yang memang punya produk di daerahnya. Ya. Justru krisis seperti saat Betul, ini peluangnya jauh lebih besar ya. Besar sekali. Karena banyak sekali kan krisis pangan, krisis energi ya. Itu yang terjadi di seluruh dunia saat ini ya. Makanya aku selalu bilangnya apa ya? Aku bilang ke mereka kayak change the way you think. Nanti hal yang kamu lihat akan berubah. Wah, luar biasa. Yuk mesti pernah dipanggil nggak nih dengan Presiden Jokowi ini? Yuk mesti ini termasuk salah satu pahlawan devisa ini ya. Dipanggil sih belum Pak. Belum ya. Waktu ada jadi Pak Presiden sempat ke Bengkalis di daerah Kepulauan Riau. Beliau lagi ada penanaman mangrove. Terus begitu ada anak kecil datang ke beliau. Terus begitu mau belajar ekspor. Wow. Terus Pak Jokowi sempat mention kayak kalau mau di Jakarta aja ada Julio itu. Wow. Beliau mengenal Julio. Iya, ada berita aku langsung kayak, hah, kok aku seneng ya, gitu. Tapi belum pernah panggil ke istana. Belum pernah, Pak. Atau dengan para menteri. Kalau Pak Menteri, Menteri Perdagangan atau sekarang yang baru Menteri, Pak Zul Hasan. Dulu aku sempat bantu Pak Budi Karya Sumadi untuk tol laut, Pak. Jadi kayak kita distribusi bahan pokok. Kasih penghargaan? Enggak sih, bantu aja. Oh, dibantu. Aku bantu beliau aja. Oh, gitu. Luar biasa. Jadi itu memang kalau you bisa melahirkan Julio lagi pasti lu hebat meneh. Aduh. Yuk nama Julio Export. Memang namanya itu dengan papa mama sudah dikasih ekspor di belakangnya. Enggak, Pak. Jadi aku tuh sebenarnya papaku tuh belakangnya namanya Halim. Oh. Cuman tahun 95 katanya tuh tidak boleh pakai nama belakang yang ada marga, yang ada unsur marga. Kata siapa? Lim, kata mamaku. Jadi waktu dimasukin tuh nggak ditolak Halimnya. Oh ya? Karena ada limnya. Oh, Pakainya sih Julio Salim. Maaf ya. Jadi Julio Halim, cuman nggak ada Halimnya, Pak. Nah, pertama kesulitanku adalah kalau pergi ke luar negeri. Iya, harus ada family name dong. Iya, jadi aku tuh selalu dipanggil di imigrasi, Pak. Jadi nunggu sejam. Kalau you cuma satu kan jadinya Julio. Betul. Gitu. Di paspor kan nggak ada. Jadi banyak negara yang akhirnya nggak boleh langsung keluar, ditahan dulu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah aku berpikir seperti ini, Pak. Aku mau ngasih legacy. Kalau kita bicara soal zaman dulu kan selalu ada nama keluarga yang dijadikan legacy untuk keturunannya. Aku berpikir kalau saat ini aku ganti nama ekspor, legasiku tuh bukan cuma untuk keturunan darah dagingku, tapi semua orang. Mereka tahu ada bapak, ada sosok yang pelopor ini. Dan aku berpikir kalau di bisnis, Pak, kita bicara soal industri yang besar, pasti kan selalu ada sosok-sosok tertentu yang memang pengelolanya. Kalau di ekspor, Pak, kan aku nggak bisa mengelola karena nilai transaksinya segitu besar. Tapi aku bisa mengambil hati dan kepercayaan masyarakat bahwa hidupku untuk ini. Jadi kenapa kamu harus takut dengan aku? Hidupku aja hidup matiku udah di sini, darah dagingku tuh udah di sini. Aku nggak akan keluar dari industri ini sampai kapanpun. Ya. Makanya aku ganti namaku sebagai sebuah tanda kepada diriku dan kepada banyak orang bahwa, Julio tetap di sini, Julio nggak akan kemana-mana, tetap bantuin kamu. Tetap support kalian semua, itu sih, Pak. Jadi you secara resmi memang ganti namanya Julio Export. Aku di KTP, BPKB, sertifikat, ATM. Keren. Semua, ini you berarti seorang marketer yang hebat juga. Waduh, karena dengar nama you aja kan orang langsung wah ini bisa bantu dong ekspor saya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya itu hebat sekali ya. Terima kasih. Saya malah begitu tahu Julio itu bayangan saya itu Julio Caesar itu. Jadi wah ini Julio berarti Julio Raja Ekspor gitu. Aduh. Iya dong. Iya, Pak. Amin, Pak. Amin. Jadi kaisarnya itu rajanya itu tanda kutip itu Raja Ekspor berarti. Amin. Luar biasa. Ini tentu Indonesia sangat berbangga dan diuntungkan dengan adanya Julio yang nanti you lahirkan gitu ya. Amin. Luar biasa. Ini Julio bisa kasih pesan-pesan kepada para generasi Z, generasi milenial, bahkan mungkin yang pengusaha-pengusaha yang mungkin ingin ekspor ya, supaya Indonesia ini juga bisa menjadi negara eksportir nantinya. Iya, sebenarnya aku pernah bilang ke teman-temanku bahwa ada sebuah statement yang aku selalu percaya dan aku ciptakan bahwa familiarity kill the blessing. Artinya adalah keterbiasaan kita melihat sesuatu dan kita terbiasa dengan hal itu in the bad way, kita malah nggak bisa menghargai itu. Contoh gini, ketika misalnya contoh aku di depan rumahku itu petani mangga. Aku terbiasa dengan mangga setiap hari dari aku kecil sampai besar.
aku jadi nggak pernah bisa mengetahui bahwa ada potensi yang besar di dalam itu. Makanya aku nggak boleh familiar dengan apapun. Seperti kayak kemarin aku lihat Pak Hermanto 2 hari full belajar. Pak Hermanto nggak familiar dengan itu. Pak Hermanto terus beradaptasi dan belajar, dan ini yang sebenarnya menurutku anak-anak muda harus punya, termasuk aku sendiri Pak, bahwa kita itu tetap harus belajar, berdedikasi tinggi, integritas. Nah, integritas di dalam diriku yang aku boleh interpretasikan adalah dilihat orang atau nggak dilihat orang sekalipun, tetap lakuin hal yang baik. Kadang-kadang kita cuma lakuin yang baik ketika ada bos kita, tapi kita males-malesan pas nggak ada bos kita. Tapi integritas itu bicara soal dilihat orang atau nggak dilihat orang, tetap dedikasi tinggi dan lakuin yang terbaik. Kalau mungkin teman-teman Gen Z ini berpikir, aku udah denger ini biasa, masuk kiri kanan, terus udahlah semua orang juga ngomong hal yang sama. Tapi kalau dihidupi ternyata tidak sesederhana itu. Ternyata maknanya dalam dan luar biasa. Kalau Pak Hermanto ngomong jangan familiar, aku nggak mau familiar kayak semua orang juga ngomong hal yang sama. Enggak, aku tetap terima itu dan aku coba hidupi, dan ternyata maknanya luar biasa, dan itu yang bikin aku tuh jadi naik. Dan ini yang sebenarnya harus dipahami sama teman-teman anak muda saat ini sih Pak. Gitu. Luar biasa. Julio masih muda tapi memang pemikirannya sudah matang sekali. Terima kasih. Belajar banyak aku juga dari tempaan dari orang tua yang hebat ya. Terima kasih. Titip salam sama mama tercinta. Terima kasih Pak Hermanto. Kalau ke Surabaya aku ajak mamaku. Boleh. Nanti kontak-kontak ke saya. Siap Pak Hermanto. Ini saya senang ketemu ya, bisa belajar dengan orang-orang yang masih muda-muda tapi sudah punya satu visi misi yang hebat ya. Dan ini sungguh membanggakan kita semua. Thank you ya. Terima kasih Pak Hermanto undangannya ya. Terima kasih semuanya. Itulah sobat sukses ya. Sharing saya dengan Julio, ada tanda kutipnya kaisar ekspor. Jadi bagi siapa yang ingin mengekspor bisa mengkontak Julio Export ya. Karena itu penting sekali bagi Indonesia supaya kita punya devisa semakin meningkat, kurangi barang-barang yang kita import gitu ya. Thank you. Stay humble, stay positive, stay on fire. Terima kasih.